Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Hidup Sehat. Nah, di segmen ini dokter, ternyata sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang penasaran nih mengenai makanan rebusan dan kukusan ini. Di belakang kita sudah ada 3 pertanyaan, saya akan bacakan satu persatu. Yang pertama ada dari Anong Doi. Dok, mau tanya dong, kalau makan sayur asem tiap hari apakah tidak baik juga dok? Secara di dalam sayur asem itu kan ada makanan rebusan juga seperti jagung, kacang, melinjo, dan lain-lain. Lalu ada dari Grill Sas _ mau bertanya nih dok, apakah benar makanan yang dikukus atau direbus tetap harus dikontrol porsinya agar tidak bikin berat badan naik? Dan yang terakhir ada dari Hanum Sals _ pagi dok, mau bertanya nih dok, bagaimana cara kita mengetahui makanan kukusan atau rebusan tetap mengandung kalori atau garam yang tinggi? Oke, wah ini merangkumnya luar biasa ya. Jadi yang menarik tadi, rebusan itu kesannya seperti ini, tetapi kadang-kadang ini ada cara yang simpel. Jadi biasanya mudah kita konsumsi pada saat sarapan, karena kita sibuk gitu ya, jadi rebus sebentar ditinggal. Iya, bedanya kalau dengan sayur asem harus dibumbuin, diolah dulu dibumbuin. Jadi sehatnya juga dapat kok kalau memang kepengennya pakai sayur asem. Jadi nggak masalah ya kalau nggak tiap masalah. hari. Lalu kalorinya apakah harus diukur tadi ya, nomor 2 kontrol? Iya betul. Jadi portion size-nya yang lebih penting. Jadi jangan buru-buru menghabiskan yang sumber karbo. Ada baiknya kombinasikan dulu, habiskan dulu mungkin sumber proteinnya, baru kemudian sumber karbohidrat. Lalu bagaimana caranya mengetahui agar itu ya kalorinya ya tadi jumlahnya, jangan sampai kita separuh lebih itu berasal dari yang karbohidrat, dari umbi-umbiannya atau jagungnya, hanya sebagian kecil dari sayurnya, pisangnya, atau mungkin sumber proteinnya, kacang-kacangannya. Nah ini rasanya sih rendah garam, rendah natrium. Kecuali tadi dicocol pakai sambal dan sambalnya mengandung banyak garam dan banyakkan sambalnya daripada rebusannya. Oh boleh pakai sambal tapi dikit aja ya dok, biar ada rasa ya. Oh boleh banget, boleh. Tapi takarannya tuh berapa sih dok? Perlu nggak sih kita nimbang nih sebelum kita makan rebusan atau kukusan ini? Nah kalau ini memang beresiko terhadap beberapa penyakit, misalnya gangguan ginjal atau terlalu kurus atau terlalu besar gitu ya, obesitas, ya ada baiknya ditakar. Tetapi in general mungkin bisa saya singkir-singkirin ya, bisa saya ini, misalnya saya akan memilih yang seperti ini, maaf ya nanti saya yang makan sendiri nih. Saya pakai telur, kemudian saya ambil kacang. Saya ambil kacang, termasuk kacang ini, dan saya akan memilih dengan makan labu siam dan juga dengan pisang. Oh, kira-kira kalau segitu tuh kalorinya berapa dokter? Sekitar 300-400 ya. Ya, 300 itu ideal sebenarnya buat orang Indonesia untuk kalori pagi hari. Tapi nutrisinya udah lengkap ya dok? Lengkap, gizi seimbang. Oh, itu udah cukup untuk memenuhi nutrisi harian kita? Nutrisi harian belum, tetapi untuk komposisi nutrisi pagi hari ini cukup dan bikin kita berenergi dan kenyang karena ini benar-benar real food, kita dapat juga seratnya. Jadi semoga tujuan menjaga keinginan makan berlebih ini bisa tertahankan sampai nanti siang. Oke, nah terakhir dok, tipsnya untuk yang mau makanan kukusan dan rebusan tapi juga nggak berlebihan kalorinya. Oke, nomor 1 ingat, pilih yang bersih tadi ya, pilih yang bersih. Kalau memang ragu kupas kulitnya, kemudian ingat portion size. Portion size itu menentukan segala-galanya. Jangan lupa pilih kombinasi sumber karbohidrat, gampang nyari di internet, yang ini karbohidrat atau protein. Tapi tadi udah jelas contohnya, ada umbi-umbian, ada kacang-kacangan atau mungkin telur rebus, dan juga sayur. Biasanya sayur entah yang wortel atau labu siam atau mungkin labu yang warnanya kuning itu juga boleh. Yang biasanya buah lazim direbus untuk orang Indonesia adalah pisang. Nah ini juga jadi alternatif. Silahkan banget, ada varian dicocol sambal sedikit, boleh. Hati-hati kalau ada hipertensi, jangan sampai garamnya kebanyakan. Oke, terima kasih dokter. Itulah tadi tips aman dan sehat mengkonsumsi makanan rebusan dan juga kukusan ya. Terima kasih dokter Maria atas paparannya. Tidak terasa ya, sudah 30 menit kami menemani Anda di program Hidup Sehat hari ini. Jangan lupa saksikan program Hidup Sehat ya pemirsa, setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Sekarwanda bersama dengan dokter Maria, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Indonesia Hidup Sehat.